Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adin selaku pembimbing skripsi saya. Selamat pagi Pak Yudan, Pak Sugeng, dan Prof. Tresna selaku penguji skripsi saya pada hari ini. Perkenalkan, saya Ahmad Syauqi Suhairi, Teknik Mesin Reguler Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan Prototipe Prostetik Kaki Lokal berbasis 3D Print dan Permodelan Biaya Produksinya. Hasil dari penelitian ini yang pertama akan saya jelaskan yaitu modifikasi pada prostetik. Modifikasi dilakukan pada 3 fitur, yaitu fitur tilting, komponen tube, dan komponen tube clamp. Modifikasi dari fitur tilting bertujuan untuk memperbesar derajat tilting dari prostesis. Modifikasi ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk memperoleh jangkauan yang luas dalam mengatur kemiringan dari prostetik. Modifikasi dilakukan pada komponen soket adapter dengan mengubah ukuran kepala dari 14 mm menjadi 13 mm. Modifikasi kedua dilakukan pada komponen shifting adapter atas dengan mengubah ukuran kotak dari 16 mm menjadi 20 mm. Selain itu ditambahkan chamfer pada sisi shifting adapter atas. Pada assembly dari fitur ini, kemiringan dapat berubah dari 5 derajat menjadi 8 derajat. Modifikasi pada komponen tube bertujuan untuk meningkatkan kekuatan prostetik. Pada modifikasi ini, komponen tube ditambahkan 4 buah tulang pada bagian sisi dalamnya sepanjang 90 mm. Selanjutnya, pada bagian luar dari sisi tube dibuat coak dengan tinggi 40 mm. Coak ini kemudian akan berpasangan dengan tulang yang ada pada komponen tube clamp. Setelah modifikasi ini, luas menampang dari tube bertambah dari 99 mm² menjadi 208 mm². Modifikasi terakhir dilakukan pada komponen tube clamp adapter. Modifikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kekuatan prostetik. Pada modifikasi ini ditambahkan tulang setinggi 40 mm pada sisi dalam tube clamp. Tulang ini kemudian akan berpasangan dengan coak yang ada pada komponen tube. Selanjutnya yaitu adalah perbandingan performa. Pada modifikasi ini dilakukan simulasi pembebanan statik dengan menggunakan software Autodesk Fusion 360. Model ini menggunakan material stainless steel pada komponen selain shaft-foot, sedangkan pada shaft-foot menggunakan material carbon fiber dengan modulus yang 0,585 x 10⁵ dan position ratio 0,3. Beban yang diberikan adalah 60 kg tegak lurus terhadap prostetik. Kemudian tumpuan diletakkan pada bagian telapak kaki depan dan telapak kaki bagian belakang. Simulasi pembebanan pada desain original dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Pada simulasi tersebut, tegangan maksimal von Mises terjadi pada tumpuan belakang kaki dengan tegangan sebesar 26 MPa. Pada sisi komponen tube terjadi tegangan sebesar 1,61 MPa dan pada komponen tube clamp terjadi tegangan sebesar 0,76 MPa. Selanjutnya, pada simulasi yang dilakukan pada desain modifikasi dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Tegangan maksimum dari von Mises terjadi pada tumpuan bagian belakang kaki dengan tegangan sebesar 15,08 MPa. Pada sisi komponen tube terjadi tegangan sebesar 4,13 MPa, sedangkan pada komponen tube clamp terjadi tegangan sebesar 2,09 MPa. Dari kedua simulasi tersebut terjadi penurunan tegangan sebesar 42,9%. Penurunan ini terjadi akibat beban lebih terdistribusi pada desain modifikasi prostetik, sehingga dapat disimpulkan bahwa modifikasi ini dapat memperkuat prostetik. Selanjutnya yaitu analisa proses produksi. Analisa ini berguna untuk mengetahui secara detail proses produksi yang terjadi pada setiap komponen dari prostetik. Pada analisa ini diasumsikan pembuatan prostetik dilakukan pada setiap komponen kecuali komponen shaft-foot, karena shaft-foot akan diasumsikan dibeli langsung dari vendor. Pada proses produksi menggunakan CNC milling, digunakan mesin Wiener E850 CNC 3 aksis dengan kecepatan spindle maksimum 8000 rpm. Dari simulasi machining menggunakan software Autodesk Fusion 360, diperoleh waktu pembuatan total prostetik adalah selama 17,23 jam. Selanjutnya, analisa prostetik menggunakan 3D printer pulsa yang mana 3D printer kelas penghobi. Pada produksi ini, digunakan slicer Ultimate Kerkura sebagai slicer komponen, dan pengaturan pada slicer digunakan 100% infill dan tinggi layar 0,15 mm. Slicer menghasilkan estimasi waktu produksi selama 30,42 jam. Terakhir, analisa proses produksi menggunakan 3D printer Mark II. 3D printer ini merupakan 3D printer kelas industri. Pada produksi ini digunakan Eiger sebagai slicer dari komponen. Pengaturan pada slicer menggunakan infill 37%, tinggi layar 0,15 mm. Slicer menghasilkan estimasi waktu produksi selama 38,6 jam.
Gambar di samping adalah menunjukkan skema produksi prostetik menggunakan CNC milling. Diawali dengan pembelian material, terdapat 3 jenis raw material yaitu SS square bar, SS pipe, dan SS plate. Ketiga material ini kemudian akan di-stok ke dalam gudang setiap 3 bulan sekali. Dari gudang tersebut, material akan di-unloading ke mesin produksi dan dilakukan produksi sewing, threading, dan milling, sehingga akan menghasilkan komponen. Sedangkan komponen jadi juga diasumsikan restock ke gudang setiap 3 bulan sekali. Seluruh komponen akan dirakit menjadi prostetik oleh teknisi prostetik. Berikut adalah gambar skema produksi menggunakan 3D printer pulsa, di mana material menggunakan perusahaan PLA. Material ini kemudian akan di-unloading ke mesin produksi dan akan dilakukan pencetakan. Setelah komponen jadi, komponen akan dirakit oleh teknisi prostetik. Berikut adalah gambar skema proses produksi menggunakan 3D printer Mark II, di mana material yang digunakan ada dua, yaitu onyx filament sebagai material dasar dan continuous carbon fiber sebagai material penguatnya. Material akan diasumsikan restock ke gudang setiap 3 bulan sekali. Material ini kemudian akan di-unloading ke mesin produksi. Komponen yang sudah jadi kemudian akan dirakit menjadi prostetik oleh teknisi prostetik. Selanjutnya itu permodelan biaya produksi. Produksi dilakukan selama 280 hari kerja dalam setahun, di mana terdapat 3 shift. Untuk produksi menggunakan CNC milling, pengeluaran tahunan yang dikeluarkan adalah sebesar 985 juta. Dari total pengeluaran tersebut, biaya tetapnya adalah sebesar 436 juta dan biaya variabelnya adalah 1.725.000 per unit prostetik. Harga jual dari prostetik itu diasumsikan memiliki margin profit 50%, diperoleh BEP sebesar 507 unit prostetik yang akan dicapai dalam waktu 19 bulan produksi. BEP tersebut dapat dilihat pada grafik yang merupakan perpotongan antara garis pengeluaran dan pemasukan. Selanjutnya itu metode produksi menggunakan 3D printer pulsa. Pengeluaran tahunan menggunakan pulsa adalah sebesar 394 juta, di mana biaya tetapnya adalah sebesar 227 juta dan biaya variabelnya adalah 953.000 per unit prostetik. Untuk harga jual juga diasumsikan dengan margin sebesar 50% profit, sehingga diperoleh BEP sebesar 478 unit prostetik yang akan diperoleh dalam waktu 31 bulan produksi. BEP juga ditunjukkan oleh grafik dengan perpotongan adalah garis pemasukan dan pengeluaran. Terakhir yaitu produksi menggunakan 3D printer Mark II. Pengeluaran tahunan dari 3D printer ini adalah sebesar 450 juta dengan biaya tetap sebesar 321 juta dan biaya variabel 1.362.000 per unit prostetik. Harga jual ini juga diasumsikan memiliki margin sebesar 50% dari biaya variabel. Kemudian BEP dari metode produksi ini diperoleh sebesar 417 unit prostetik yang akan dicapai dalam waktu 35 bulan produksi. Selanjutnya itu perbandingan dari ketiga model biaya produksi tersebut. Perbandingan pertama itu dilakukan adalah perbandingan periode payback. Perbandingan periode payback ini bertujuan untuk menentukan waktu payback yang lebih cepat saat nilai investasi antara ketiga model sama. Untuk mendapatkan nilai investasi sama, maka jumlah mesin perlu diubah. Sehingga diperoleh nilai investasi awal dari ketiga metode adalah 420 juta dengan satu mesin untuk metode CNC milling, 27 mesin untuk 3D printer pulsa, dan 3 mesin untuk 3D printer Mark II. Dari grafik dapat dilihat bahwa 3D printer pulsa mengalami periode payback yang paling cepat, yaitu selama 2 bulan produksi. Disusul dengan 3D printer Mark II yang waktu periode payback selama 16 bulan, dan terakhir adalah metode CNC milling di mana payback dalam waktu produksi 19 bulan. Perbandingan terakhir yaitu perbandingan nilai investasi awal. Perbandingan ini bertujuan agar menentukan investasi yang tepat apabila periode payback dari ketiga metode adalah sama. Pada penelitian ini diasumsikan periode payback terjadi pada 1 tahun produksi. Untuk kalkulasi perbandingan ini, maka persamaan volume produksi perlu dibalikkan sehingga diperoleh persamaan baru sebagai berikut. Gambar kiri menunjukkan perbandingan biaya tetap antara ketiga metode. Dapat dilihat bahwa 3D printer Mark II memiliki nilai investasi awal sebesar 666 juta dengan 7 mesin produksi. Sedangkan CNC milling memiliki nilai investasi 572 juta dengan 2 mesin produksi, dan 3D printer pulsa membutuhkan investasi terkecil dengan 243 juta untuk 3 mesin produksi. Nilai investasi yang besar akan menghasilkan keuntungan yang besar juga. Hal ini dibuktikan pada grafik di sebelah kanan, di mana grafik ini menunjukkan cash flow versus waktu produksi.
Metode produksi 3D printer Mark II memiliki keuntungan yang tertinggi setelah periode payback yang berselisih sedikit dengan keuntungan dari metode CNC milling. Sedangkan keuntungan dari 3D printer pulsa adalah yang paling kecil. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.